menjadikan satu gereja? Itu kita kembali ke awal lagi pembicaraan, Romo. Bahwa saya Ya, katakan karena engkau tadi mati-matian bahwa yang di luar juga adalah gereja. Sekarang engkau harus tunjukkan ke saya bahwa Yesus mendirikan banyak gereja. Makanya saya tanya sama Romo, gereja ini berbicara siapa? Apakah bangunan atau tubuh manusia? Kalau bangunan, tubuh manusia tidak. Tubuhnya Kristus, tubuh manusia tidak. Betul. Berarti kan kau tadi bilang gereja itu tubuh manusia, tidak. Berarti harus bangunan. Siapa Atau yang bilang organisasi. bangunan? Nah, ini kan kalau tubuh manusia berarti bukan. Berarti tubuh ini maksudnya tubuh apa? Gereja itu apa? Gereja itu tubuh manusia. Maksud saya baru gini. Tahu ini teologi baru bahwa gereja itu tubuh manusia. Maksud saya kan Romo bilang barusan tubuh manusia bukan. Oke, kalau bukan tubuh manusia terus apa? Apakah gereja Makanya bangunan? saya mau jelaskan, bukan tubuh manusia tetapi tubuhnya Kristus. Tadi kita sudah jelaskan terus-terus. Sekarang kita baca ayatnya. Gereja itu apa? Tubuhnya siapa? Efesus 1 ayat 20-23. Ini yang kedua kali, semoga Bapak bisa. Siap. Sudah Romo. Makanya kan saya jelaskan. Kalau makanya Romo sekarang kita baca dulu. Gereja-gereja terus kan. Ini gereja berarti kan ada satu penyampaian Romo di sini tentang gereja ini apa sebenarnya? Iya, makanya gereja sekarang ini. saya jelaskan untuk kedua kalinya. Gereja adalah apa? Efesus 1 ayat 22-23 dijelaskan kembali supaya Bapak bisa mengerti. Ya berarti kami juga pengikut gereja. Kita baca dulu supaya kita bisa mengerti. Gampang di dalam Bapakku saya tidak omong bangunan. Ini yang saya mau jelaskan. Kita baca ini gereja itu adalah apa? Organisasi bukan? Efesus 1:20. Aduh, gimana nih? Engkau tanya saya jelas, saya mau jelaskan, engkau masih omong jauh mana? Bantu dulu. Dia bilang gereja itu bangunan atau gereja itu apa? Efesus 1 ayat 22-23 akan menjelaskan gereja itu apa dan kita adalah apa? Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Garis bawah sekarang definisi gereja. Tahan dulu pelan-pelan. Sekarang kita masuk kepada definisi gereja. Definisi gereja. Santai dulu Bapak, kita ada lektor di sini. Rakyat itu. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Siapa yang bilang gereja adalah bangunan? Gereja adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus ini dibangun di atas dasarnya siapa? Efesus yang sama, 2 ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Sekarang pertanyaan, kalau begitu kita ini siapa? Kita ini siapa? Kita ini gereja atau kita ini anggota Gereja, anggota. Gereja. Kalau kita adalah gereja, kita mati, gereja mati. Tapi gereja adalah tubuh Kristus. Kita ini anggota. Bantu dulu. 1 Korintus 12. Mulai ayat, kita langsung ke ayat berapa ya? Ayat 11-nya. Melalui apa kita masuk ke dalam persekutuan koinonia di dalam tubuh Kristus? Melalui apa? Bantu Tetapi dulu. semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ayat penting akan muncul selanjutnya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Makanya tadi ketika Bapak bilang ada yang mata, ada yang tangan, itu anggota dari tubuh yang sama. Berarti anggota dari gereja yang sama punya fungsi yang lain. Mata melihat, mulut berbicara, itu yang dinamakan. Tapi kita ini satu gereja, satu tubuhnya Kristus. Kita masuk menjadi anggota tubuh itu melalui apa? Ayat selanjutnya. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi
maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Turun terus sampai ke ayat 28, kita akan menemukan struktur hierarkis di dalam gereja itu sendiri. Ada otoritas, ada pemimpin, ada pengajar, ada rasul, ada yang punya karunia menyembuhkan, ada yang punya karunia memimpin. Tetapi di dalam gereja yang satu itu, dan kita adalah anggota. Baca ayat 28, ada struktur hierarkis di dalam tubuhnya, di dalam gerejanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam gereja. Pertama, Satu. sebagai rasul. Kedua, Sebagai nabi. ketiga, Tiga, sebagai pengajar. keempat, Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, kelima, menyembuhkan, untuk untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. kembali lagi ke Efesus 4 ayat 4, satu tubuh, satu gereja, dan hanya cukup di satu tubuh itu. Satu tubuh, satu Cukup. Satu tubuh, satu gereja. Karena tubuh tadi adalah gereja. Gereja adalah tubuh Kristus. Satu gereja. Dan di dalam gerejanya, ayat 11. Ada siapa saja? Struktur hierarkis. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Struktur pertama selalu ada apostoles, atau selalu ada rasul. Sebagai struktur pertama dalam gerejanya. Karena itu kalau kita membuat yang namanya penelitian atau uji coba historis, arkeologis, pembuktian arkeologis historis, yang pertama di dalam gerejanya ada rasul. Dibangun di atas dasar para rasul gerejanya. Pembuktian historis arkeologis. Siapa yang menjaga kubur-kubur para rasul dalam konteks historis sampai sekarang ini? Apakah dari 60.000 denominasi? Karena mereka juga mengatakan kami adalah gereja apostolik. Contoh kita tanya secara sejarah, secara historis dan arkeologis, salah satu denominasi Protestan yang menjaga kubur-kubur para rasul, denominasi apa? Ini menjadi pertanyaan besar untuk Protestan. Makanya itu Kardinal Newman, dia bilang begini, ketika kita mengenal sejarah, kita tidak akan lagi menjadi Protestan. Dan ini gerejanya ini, yang didirikan di atas para rasul, itu dia akan menyertai sampai selama-lamanya. Gereja yang didirikan di atas Petrus, tidak ada satu kuasa maut pun yang bisa merobohkannya. Makanya, kalau seandainya dalam pengertian ini 60.000 denominasi Protestan, termasuk Bapak Romi bilang dia punya denominasi adalah gereja, maka di situ harus punya dasar apostolik. Ini menjadi pertanyaan besar. Karena dalam gereja ada struktur hierarkis yang telah kita baca tadi. Di dalam gereja dia menetapkan beberapa orang untuk jadi ini. Dan kita adalah anggota. Kita bukan gereja. Kalau kita gereja artinya kalau kita mati tubuh Kristus mati. Tidak bisa. Kita ini anggota. Itu sangat jelas dijelaskan oleh 1 Korintus 12 tadi. Kita ini anggota tubuh. Bukan kita ini adalah tubuh itu sendiri. Karena tubuh adalah gereja, adalah tubuh Kristus. Bukan kita. Kita ini anggota. Terus kalau di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 tidak Ya, tolong dibaca. Rumah Allah. Silakan dibaca. Tolong dibaca. IDC. Ya, berapa tadi? Pak, beritakan kebenaran. 1 Korintus 3 ayat 16.
ayat 1 juga. Korintus 3:16. Mm. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Mm. Ada masalah kayaknya Cerita beritakan sebentar langsung aja, ngomong. sedikit aja karena gak enak juga banyak hal ke saya dan juga host. Saya sedikit begini, Romo. Semua yang Romo sampaikan itu kebenaran sesuai Alkitab. Tetapi sekali lagi, saya tidak pernah menolak mengenai Katolik. Di sini adalah, tadi Romo berkali-kali menjelaskan saya tentang masalah gereja. Makanya kan saya kenapa menuntut tentang satu gereja. Makanya saya bertanya, apakah gereja ini berbicara bangunan, atau gereja ini berbicara organisasi, atau tubuh Kristus? Makanya kan saya belum dapat, kalau Romo bawa firman, ya oke, saya percaya, kami dengar, kami sering sampaikan di dalam gereja. Salah satu juga disampaikan teman barusan ini berita bahwa roh yang ada pada kita ini, tinggal di kita ini, disebut Roh Kudus juga kan? Bukan berarti roh bidat. Bapak, jangan dulu ke dia punya Oke, itu, urusan siap. dia yang saya sebentar. Oke, ya. Nanti Jadi gampang. saya menanggapi Nanti Bapak seperti sudah ini, mau sambung ke dia, biar nanti saya jelaskan dia Ya. punya konteksnya Ya, seperti apa. Oke? Jadi gini Romo, saya tidak pernah menolak mengenai, bahkan saya harus sangat menjunjung dengan adanya gereja Katolik, maka banyaklah gereja-gereja paham dan mengerti siapa ke gereja itu. Makanya saya katakan tadi, gereja itu adalah kita-kita ini. Tubuh Kristus kita ini juga, kita kan sudah bagian dengan tubuh Kristus. Di saat kita percaya, Roma 10 ayat 9 dan 10 mengaku, dan di sana dikatakan kita menjadi bagian dengan Yesus itu secara pribadi. Makanya dikatakan dalam Matius 28 tadi ayat 19, pergi jadikan semua bangsa murid. Berbicara jadi murid, apakah murid tidak tahu pengajaran daripada gurunya? Pasti tahu. Dan Bapak bilang tadi betul, Petrus adalah benang merah kami dari awal. Kami masih. Bukan berarti kami menolak. Yang penolakan kami berbicara tentang pribadi, organisasi. Ini kan 6.000 ini kan organisasi, Pak. Organisasi kepercayaan masing-masing. Apakah diselamatkan tidak diselamatkan urusan mereka. Karena setahu saya firman Tuhan berkata, percaya kepada Yesus, kerjakan, lakukan. Makanya saya buat tadi Matius 7 tadi ayat 20, dari buahnya lah. Karena kalau kita berbicara buah, berbicara kebenaran apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Bukan di luar Yesus. Apakah harus ada satu pimpinan kita di dunia ini? Saya rasa tidak. Yesus adalah pimpinan kita satu-satunya di dunia ini. Di luar Yesus itu cuma pengikut atau organisasi. Oke, Pak Romi, pimpinan. Pak Romi saya sudah jelaskan dari tadi tidak ada guna bagi Pak Romi. Terima kasih ya teman-teman. Saya sudah jelaskan dari tadi tidak guna Pak Romi. Seluruh kawanan tidak Kristus guna. punya digembalakan oleh Petrus, tidak ada guna bagi Bapak tadi penjelasan. Yang kedua saya harus potong. Kenapa? Bapak bilang kita adalah gereja. Sedangkan di 1 Korintus 12 mengatakan kita ini anggota gereja, bukan gereja. Iya, yang maksud Kalau saya kita ini tadi gereja berbicara- artinya Ya, kalau kita soalnya berdiri harus di jelas, Kristus soalnya harus mati. jelas. Bapak. Bukan berbicara organisasi. Organisasi maksud saya sudah jelaskan tadi. Kalau di organisasi dalam itu Katolik di organisasi. 1 Korintus 12 ayat 28 dia menetapkan organisasi di Allah. Baca kembali deh. EDC. Dia tidak mengerti apa itu struktur hierarkis tadi. Kita baca kembali. 1 Korintus 12 ayat 28. Apakah itu struktur hierarkis dalam gereja atau tidak? Ini kita susah untuk. Bukan susah karena Bapak tidak mau dengar. Ini ada Bukan, struktur saya hierarkis sudah dalam makanya gereja. kan saya bilang, saya IDC terima kasih bantu sama dulu Bapak, baca, tapi tolong cepat. ini kan pendapat saya. 1 Korintus Pendapat 12 Bapak, ayat pendapat 28. Bapak. Pendapat Bapak, Bukan, pendapat kita Bapak. ngomong Ini kitab pendapat saya, suci saya yang ngomong, sampaikan. bukan pendapat saya. Ini Romi, bukan sabar, saya ini kan ngomong, kita ini kitab diskusi suci di yang sini. ngomong. Nah, Iya betul. Sehingga- Maksud saya kan saya Oke. punya pendapat, jangan juga Tapi dasar biblis, Bapak, dasar biblis yang saya butuh. Kalau pendapat semua orang bisa Ya relativisme, kan dia saya bisa bawa tadi berpendapat. firman Tuhan. Bukan, sekarang Bahwa Bapak Yesus bilang tidak ada berkata- hierarkis. Bapak bilang Bukan- tidak ada hierarkis. Kita lihat ada hierarkis dalam gereja. 1 Korintus 12 ayat 28, omong tentang hierarkis. Dibaca Dan dulu. Allah telah menetapkan beberapa orang dalam gereja. Tahan dulu. Pertama, Allah telah menetapkan beberapa orang dalam gereja. Menetapkan struktur hierarkis. Yang pertama. sebagai rasul, Kedua.
kedua sebagai nabi, ketiga, ketiga sebagai pengajar, dan selanjutnya selanjutnya karunia-karunia sampai mereka 8 itu. Sudah, karunia. Kisah 15 ayat 7. Romo. Ya. Dan 5 Sebentar, nanti jawatan pesan. itu sudah tahu, Romo. Ya. Maksud saya gini, organisasi Gampang itu yang nanti diakui jika kau oleh mengaku negara. dengan mulutmu. Itu gampang. Sekarang, struktur kau bilang tidak ada. Iya, secara Kisah hierarki memang kita 15 dijadikan ayat 7. organisasi, tapi bukan organisasi Ya, makanya yang dimaksudkan firman Bapakku, Tuhan. Apa Bapakku sih yang kalau omong dimaksudkan tentang firman Tuhan struktur organisasi? hierarkis karena dia punya organisasi. Saya butuh di sini ahli hukum dulu. Alexander, engkau bisa buka mic. Kalau tadi omong tentang hierarkis, dia omong tentang sebuah organisasi di dalam hierarkis atau tidak? Ya, kalau bicara hierarki otomatis harus ada organisasi. Ya. Bapak, Iya, betul. pertanyaan saya untuk Bapak Struktur, Romi. kan? Struktur. Iya, toh? iya, makanya kita tadi omong tentang struktur. Bapak bilang gereja tidak ada Iya, struktur di maksud situ, hierarkis saya, tidak ada. Pertanyaan Berbicara untuk tentang Om Romi. organisasi ini kan pribadi. Perhatikan baik-baik dulu. Ini berbicara pribadi, bukan berbicara universal. Sedangkan yang dimaksud dari firman Tuhan ini universal, Pak. Yang Romo sampaikan ini berbicara pribadi. Sedangkan saya berbicara universal. Petrus itu berdiri Pribadi. di batu karang itu berbicara tentang dia dipercayakan untuk semua para rasul, dipercayakan menjadi pimpinan. Karena memang harus punya pimpinan. Di dunia ini harus punya pimpinan. Ada presidennya, ada Bapak di mana? pimpinan Di yang mana dia lain-lain. percayakan semua rasul di situ di Matius 16:18 tuh? Dia dirikan di atas dasar siapa? Satu orang saja. Ya, Petrus, betul. Tetapi apakah Ya kalau itu Bapak bilang Bapakku, Iya, maksudnya di Romi, bawah saya dia tidak itulah tahu, saya sudah rasul-rasul jelaskan mengikut. 1 jam lebih untuk Pak Romi ini. Aduh, Tuhan Yesus. Petrus dia harus meneguhkan saudara-saudaranya. Ya, kalau dia sudah harus pemikiran menggembalakan sendiri, ya para beginilah gembala jadinya. yang lain. Tuhan Romo, Bapak mau tahu Kasih aja. tugasnya Terima kasih, Petrus? teman-teman. Gantian aja lah, Ya, teman-teman. Romi tolong Makasih banyak belajar ya. baik-baik. Siap, Terima Romo. kasih, Saya Romo. siap Oke, belajar. sekarang kita- Saya siap belajar, Romo. Siap Oke, belajar, saya siap Bapak. belajar. Siap. Oke. Makasih banyak semuanya ya. Saya Ya, tidak Romo. nanti Pak Romi, semakin turun. banyak yang tidak Ya Pak kondusif. Romi ini dulu, Iya, nanti siap. baru ini. Kita dan jangan Oke, siap, berbuat siap. dosa Terima lagi kasih ya. banyak. Iya, Oke. ya itu pribadi Selamat karena turun dan jangan Matius 7 berbuat berkata dosa. jangan kita menghakimi karena penghakiman itu hanya milik Amin, amin, Kristus amin. ya. menghakimi. Dan Iya, diberkati. tapi kebenaran doktrinal tidak bisa dimain gila. Karena apa? Baca dulu untuk Romi. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Dalam hal doktrin tidak bisa main-main. Kenapa? Karena pengajaran itu yang menimbulkan perpecahan. Roma 16 ayat 17. Kita buktikan. Pengajaran membuat orang terpecah. Karena tidak ada pengajaran yang satu. 60.000 denominasi omong ajar masing-masing. Maka di situ membuat Santo Paulus sudah omong itu di Roma 16 ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab Menimbulkan itu perpecahan. Tahan dulu. tidak 18 yang dulu. Jangan dulu. 18 yang dulu. Pengajaran itu menimbulkan perpecahan. Kenapa? Karena tidak mau bertekun dalam pengajaran para rasul. Gereja bertekun dalam pengajaran para rasul, kita bisa sandingkan ke Kisah 2 ayat 42 yang ke sana. Tetapi saya butuh perpecahan yang pertama tentang pengajaran. Perpecahan kedua, perpecahan sebab dari perpecahan yang kedua adalah ayat 18. Perut, uang. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Itulah yang menimbulkan perpecahan. Pengajaran, yang kedua uang. Bukan saya ngomong, Santo Paulus ngomong. Oke, tadi yang dari beritakan kebenaran. Engkau, ini yang kedua kali dengan saya beritakan kebenaran, kalau tidak salah. Semoga sebentar jangan jadi polemikus.
Ya, kalau saya kan bertanya data, Romo. Iya, engkau sekarang yang kedua kali, makanya saya bilang semoga jangan terakhir macam yang kali lalu kau pergi sebagai polemikus. Kalau engkau mencari kebenaran silakan. Ayat yang kau bawa tadi mana? 1 Korintus 3:16. Itu ya saya bawa dari narasi Romo, jadi saya angkat ayat itu. Ya silakan baca ayatnya. Digeser. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Engkau jelaskan sudah. Itu satu bentuk pertanyaan. Karena itu jikalau barang seorang membinasakan rumah Allah, ayat 17-nya, maka ia akan dibinasakan Allah. Ya, saya hanya membaca dan tidak membawa pengertian saya, tetapi benar-benar pernyataan situ mengatakan bahwa kamu rumah Allah. Sedangkan kalau katakan rumah Allah hanya gereja atau organisasi, tapi di sini katakan rumah Allah kamu. Siapa yang bilang rumah Allah itu gereja? Engkau keliru, saya tidak pernah omong itu. Kalau dalam pengertian saya, kita katakan Ya, kan, saudaraku, engkau buktikan kapan saya bilang rumah Allah itu gereja? Dari tadi saya tidak omong itu, saya bilang tubuh Kristus adalah gereja. Saya tidak omong bilang rumah Allah. Engkau sekarang klaim bilang saya omong itu kapan? Saya tidak tahu saya kapan omong. Teman-teman dengar saya omong itu kan? Nggak ada, Pater, nggak ada. Engkau baru bilang bahwa rumah Allah itu, saya tidak mengerti saya omong kapan. Mungkin begini Pak Tomo, dalam pemahaman umum bahwa gereja juga itu dikatakan rumah Allah, karena gereja Tidak, adalah engkau tempat tunjukkan tempat. bahwa tadi saya bilang saya sentuh kata Mungkin rumah saya Allah salah tadi. dengar. Mungkin saya salah, mohon dimaafkan kesalahan. Oke. Makanya saya tahu apa yang saya omong. Tetapi Baca kembali ayat coba itu. jelaskan Mari maksudnya yang Romo omong tentang gereja, saya tangkap tadi organisasi. Apakah betul atau lain pengertian Romo? Tolong dijelaskan Romo. Makasih. Sudah berulang kali saya bilang gereja adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Iya. Oke. Berapa kali saya omong itu dan kepada si Romi 3 kali saya baca kembali 1 Efesus 1 ayat 22-23. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. Oke. Sekarang engkau mau tahu definisi gereja yang lain, engkau mau tahu keluarga Allah. 1 Timotius 3 ayat ke-15. Sekarang saya mau lihat engkau di sini definisi dari gereja definisi gereja, tapi ayat tadi kita pulang ya 1 Korintus 3 ayat 16, kita harus baca sampai dengan ayat 21. Oke. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang, dan dasar kebenaran. Di situ ada 2 definisi dari gereja. Keluarga Allah, yang kedua tiang penopang dan dasar kebenaran. Beritakan firman. Sekarang kita kembali ke ayat yang engkau bawa. 1 Korintus 3 ayat 16. Semoga engkau bisa mengerti di sini. Oke, bantu dulu. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Kenapa? Karena di 1 Korintus engkau lari ke 12 ayat 13 kita dibaptis menjadi anggota. 1 Korintus 12:13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena itu kita adalah bait Roh Kudus karena dibaptis dalam roh. Dan fungsi dari pembaptisan itu adalah untuk menerima Roh Kudus. Kisah 2 ayat 38. Supaya kau mengerti konteks dari ayat itu. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karena itu engkau adalah bait suci Roh Kudus. Kenapa? Karena melalui pembaptisan engkau menerima karunia Roh Kudus dan menjadi anggota gereja. Baca lagi ayat 17 sampai 21, saya butuh di situ karena dia hanya baca ayat 16.
Kembali ke Timotius, Pater. Bukan Timotius, 1 Korintus 3. 1 Korintus 1 3. Korintus. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Binasa artinya menghancurkan tata. Langsung ke ayat ke berapa ya? Coba 21-nya. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milik. Dan karena itu, karena kalian adalah satu tubuh, maka ayat berikutnya tidak lagi ada Apolos, tidak ada lagi Kefas, tidak ada lagi Paulus. Baca itu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Dan definisi orang Kristen di sini. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Ayat 23 dibaca ulang karena bunyi tadi. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Beritakan kebenaran. Ayat terakhir itu mendefinisikan siapa itu orang Kristen. Milik Kristus. Karena Kristianus atau Kristiani dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Kristiani, orang Kristen, itu berasal dari dua kata Yunani, Kristos dan Ano. Kristos artinya yang diurapi, artinya Kristus, Ano artinya kepemilikan. Orang Kristen artinya milik Kristus. Kita selama ini menerjemahkan sebagai pengikut Kristus. Kalau milik Kristus, dia harus ada di mana? Makanya semua kawanannya digembalakan oleh satu gembala. Jadi beritakan kebenaran. Saya tidak tahu engkau yang ambil 1 Korintus 3:16 ini tanpa konteks, atau karena hanya kata enak di situ bait Roh Kudus. Kata enak sekali kata bait Roh Kudus. Atau engkau Google saja di situ. Mengeksegesikan secara baik. Supaya jangan jatuh di dalam pemahaman subjektivisme. Ya. Saya hanya membaca pernyataan di situ bahwa kamu adalah rumah Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Dan jika orang seorang membinasakan rumah Allah, ayat bukan bunyi seperti itu. Roh Allah. jikalau tiada kamu ketahui bahwa kamu rumah Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Baca kembali 1 Korintus 3 ayat 16 bunyi seperti apa? Tapi saya TL, saya terjemahan lama. Ya, engkau dengar di situ. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah Dan siapa yang tinggal? dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Beritakan kebenaran. Coba yang kau punya itu, dia hilangkan kata roh di situ atau tidak? Yang kau punya kitab suci di kop tangan itu. Coba baca. Sama atau tidak? Tiadakah kamu ketahui bahwa kamu rumah Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Makanya kata kunci, roh Allah diam di atas kamu. Yesus ketika dipermandikan, siapa yang turun di atas kepalanya? Siapa yang turun di atas kepalanya Yesus dalam bentuk merpati? Siapa? Roh Kudus dalam bentuk merpati. Nah, di dalam pembaptisan ayat-ayat yang telah kita baca tadi, siapa kita menerima apa di dalam pembaptisan? Menerima roh Allah. Iya, karena itu kamu adalah bait Allah dan roh Allah menetap, diam, tinggal di dalam kamu. Karena pembaptisan itu, saudaraku. Ya, kalau ayat ini kan Bang, maaf Tomo. Bisa memahami itu toh? Di sini kan dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang kerajaan gembala. Bahwa itu ada bagaimana sidang jemaat Korintus terjadi pihak memihak, ada pihak Paulus, pihak Kefas atau pihak Petrus, dan pihak Apolos. Nah, dalam pihak itu bahwa Paulus menegaskan karena alasan yang diletakkan itu tidak lain hanya dapat diletakkan di dalam
Yesus, bukan di dalam Apolos atau Paulus. Itu kan Makanya saudaraku, di Karena situ itu ayat kan- bilang, jangan terjadi perpecahan di antara kalian. Kalau kita baca di bab 1. Jangan bilang Ya. Apollos punya, jangan bilang Kefas punya, jangan bilang Paulus punya. Karena kamu adalah milik Kristus. Orang Kristen artinya milik Kristus. Ya, Dan ya. pertanyaan saya, milik Kristus harus ada di kanannya, di miliknya atau tidak? Contohnya, saudaraku, engkau punya uang, harus ada di dalam rekeningmu atau di rekening orang lain? Kalau uang saya harusnya Iya, Saya. memang harusnya di rekeningmu. Kalau milik Kristus, ya harus ada di dalam kegembalaan yang dipercayakan kepada siapa? kegembalaan dipercayakan kepada siapa? Siapa yang dia suruh gembalakan kawanannya? Ya, waktu itu kan Petrus di dalam Yohanes. Waktu itu Petrus, kalau Petrus sudah mati siapa? Saya pikir kepada pengikut Kristus semua. Kau tunjukkan pengikut Kristus setelah Petrus yang jadi gembala. Di saya jangan dulu. Kau tunjukkan dalam sejarah bahwa setelah Petrus mati siapa yang lanjut? Kalau dalam sejarah kan kalau kitab suci yang saya baca, Ayatnya mana? justru kalau saya baca di dalam Ya, kitab, tidak, yang kau baca tadi ayatnya mana? Setelah Petrus yang melanjutkannya siapa? Mana ayatnya? Bilang begitu. saya kasih contoh misalnya 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Baca di situ. Saya terjemahan lama, Tom. Tidak apa? Karena kami adalah kawan. Sekerja Allah. Pertanyaan saya, Nah. setelah Petrus siapa yang melanjutkan? Semua pengikut Allah, karena kita Di, mau tahu di sejarah. mana mengatakan bahwa setelah Petrus dilanjutkan oleh semua pengikut Allah? Di mana ayatnya? Kalau saya pakai dasar 1 Korintus 3 ayat 9, kamu adalah rumah Allah. Kalau kita adalah kami semua bekerja bersama-sama dengan Allah, maka kami adalah rumah Allah atau bangunan Allah. Di mana di situ dia omong seperti itu? 1 Korintus 3 ayat 9. Kita 39 bilang karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kawan sekerja. Paulus omong tentang Apolos, omong tentang Kefas dan omong tentang dia. Mereka adalah kawan sekerja. Maka saya tidak bingung. Kau bingung? Itulah umat Allah di mana di situ? ngomong dalam pengertian saya, boleh saya sampaikan pengertian saya. Pengertian saya pada waktu itu bagaimana sidang jemaat itu bersaling pihak memihak. Ada pihak Apolos, ada pihak Paulus, ada pihak Petrus. Sehingga di dalam hal itu dalam ayat ini dikatakan kita semua karena kami itu kawan sekerja Allah. Jadi tidak ada Kita semua di mana? Kita semua di situ. Kita semua. Di situ hanya bilang mereka 3. karena kami orang bekerja bersama-sama dengan Allah, maka kamu rumah Ya, Allah. kami di situ siapa? Kami di situ ada berapa pribadi yang bilang dia mewakili kata kami itu siapa saja? Kami kan Yang di situ siapa? Yang di situ ayat yang kau bawa tadi siapa? Ya, ya. Di situ diceritakan tentang bagaimana Apolos, Paulus, dan Kefas atau Lalu bagaimana semua orang Kristen di situ hanya omong 3 saja orang? Kami adalah 3 orang, Apolos, Kefas, dan Paulus. Kalau bilang kami semua adalah umat semua orang yang percaya, di mana di situ hanya omong kami itu hanya 3 saja di situ? Bagaimana kau bilang semua umat Allah? Waduh, sudahlah kalau begitu ini sudah penafsiran pribadi ini kayak versi. Tidak guna juga saya di sini. Sudah jam 3, jam 11 nih. Di situ kami, engkau baru bilang di situ adalah Paulus, Apolos, dan Kefas. Lalu kau bilang itu umat Allah. Di mana? Di situ kami hanya mereka 3. kalau di ayat situ saya hanya membaca bahwa bagaimana Tidak, kau harus ayat itu 9. Baca dulu DC. Ayat 9 itu siapa? Ayat 9, Dia silakan. bilang kami. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Umat Allah itu ladang, di mana benih itu ditanam. Benih nanti apa? Nanti kita lari ke Lukas 8. Dan kami ini siapa? Ayat 22. 8:20. Pada suatu Jadi, hari Yesus Lukas 8:22. Jangan dulu lari dari Korintus. Oh ya. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Artinya Semuanya di situ, cukup. Kami di ayat 9 dibaca kembali, kami itu adalah Apolos, Kefas, dan Paulus.
Sedangkan kita ini adalah apa? Ladang. Baca kembali di situ. Dan ladang itu untuk ditanam apa? Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kita ini adalah ladang. Ladang untuk apa? Lukas 8 ayat 1. Untuk tanam apa? Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Kedua belas memberitakan Injil. muridnya bersama-sama dengan dia. Lanjut. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena. Langsung ayat 3-nya. Engkau baca Lukas 8. Lukas 8:3, Pak. Sekarang ayat 4. Perumpamaan, langsung perumpamaan teman-teman ini. Ketika orang banyak itu berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Tahan dulu. Dia tabur, dia punya ladang. Langsung ke ayat 11. Terlalu panjang nanti. Arti dari perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Benih itu firman Allah. Ditaburkan di ladang. Kita ini, di mana firman itu ditaburkan. Kalau engkau seperti di jalan, apa yang terjadi? Ayat 12-nya. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka percaya dan diselamatkan. Kalau kau punya ladang seperti ayat 14, apa yang terjadi? Yang jatuh di dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan, 3. kenikmatan Dan hidup, kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. kita ini ladang. Semoga ayat 15 menjadi ladangmu dan jadi ladangku. Beritakanlah kebenaran. Inilah kebenaran yang kau harus hidupi. Jadi ladang yang subur supaya benih yang jatuh firman itu tumbuh subur dan menghasilkan. Ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Itulah. Beritakan. Jadi engkau jangan asal main relativisme, subjektivisme dalam menafsirkan suka-suka. Ini jadi berbahaya. Engkau belajar di pendeta siapa? Beritakanlah kebenaran. Tolong kau beritahu. Saya justru hanya membaca. Ya, makanya di situ engkau hanya membaca, tapi engkau bukan hanya membaca. Hati-hati ketika engkau tadi sudah menafsirkan. Bukan hanya membaca, engkau sudah menafsirkan. Dan 2 Timotius 3. Karena gini Ya, tadi bukan engkau bertanya, kau bilang itu semua orang Kristen. Sedangkan kita ini ladang di mana benih firman ditaburkan. Karena itu engkau butuh siapa? 2 Timotius 3 ayat 14. Ingatlah siapa yang ajarkan itu kepadamu. Kebenaran lo. 2 Timotius 3 ayat 14. Jangan main-main baca sendiri dan tafsir suka-suka. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Beritakan kebenaran. Ingat siapa yang ajarkan kepadamu. Bukan Google yang ajarkan kepadamu. Magisterium yang ajarkan itu kepadamu. Ingatlah, berpegang teguhlah pada kebenaran dan selalu ingat siapa yang mengajarkan kebenaran itu kepadamu. Protestan kehilangan magisterium di sini. Makanya main-main hanya ayat 15 saja. Nah, cukup sampai di situ. Jadi itulah. Kaisa sudah jam 11.13 nih. Baik, terima kasih banyak. Ini dari itu jadi perlu kita tahu semua ini, jadi kita punya ini, jadi tidak ada gereja itu harus ada yang mengutus. Jadi kalau tidak ada yang mengutus itu memang parah juga.
Kita buat suka-suka. Kayak saya potong di sini dulu. Ya. Ini penting. Iman itu tumbuh dari pendengaran. Kita lihat di situ harus yang memberitakan harus ada yang mengutus kayak. Kalau itu tidak bisa Oke, bantu dulu. Kayak terima kasih untuk ingatkan kata ini penting sekali. Ya. Pengutusan ini. Oke. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke, iman tumbuh dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Turun ke ayat 13. Nanti kita lihat ada kata kunci kan. Ya. Bagaimana kami memberitakan kalau tidak ada yang mengutus. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lanjut, bagaimana? Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Sekarang, bagaimana mereka percaya? Pelan-pelan, ide saya setelah saya omong kau baca. Jangan langsung lanjut. Bagaimana? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Kancing, kata kunci akan datang. Ini kata kunci emas akan datang. Dan bagaimana kami memberitakan? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Kalau tidak ada pengutusan, bagaimana memberitakan? Kuncinya di situ. Tidak bisa tidak. Jadi seperti ini Pater Cafe ini ya. Dia sampai di Kolombia itu siapa yang utus? Itu karena ada gerejanya. Yang tidak bisa suka-suka saja. Muncul sini bilang saya ini tahu kitab suci, saya ini anggota gereja ini, tapi tidak tahu dia dibaptis di mana. Kemudian sesudah itu dia pergi sana itu dia dapat kuasa dari mana. Jadi kita tiba-tiba ambil kitab suci dan wartakan. Terus ada pengikut dia bilang saya ini diutus oleh Roh Kudus. Nah, ini kan bahaya sekali, ya. Jadi itu seperti itu. Makanya kan supaya kita memahami iman ini, sudah itu tahu supaya kita ini tahu tempat ini. Tahu saya ini siapa. Kalau tidak nanti semua orang mau menjadi ini pendeta. Karena hanya tahu tentang itu. Penting. Pada saat uskup bilang, Pater Dismas mau Herodai jangan ajar lagi. Ya kami tidak bisa ajar lagi. Ya memang itu begitu. Selama uskup belum bilang, kamu jangan ajar. Ya lanjutkan ajar Jadi seperti itu. Sehingga ini hari ini mudah-mudahan memahami itu ya. Jadi kita punya gereja ini tidak bisa diganggu gugat. Ya jadi kalau tadi itu gereja yang satu itu yang mana? Itu adalah gereja Katolik. Buktinya bahwa mereka punya kitab suci. Nah, kitab suci itulah yang kita pegang, ya. Tetapi sesudah itu bahwa tidak hanya kitab suci, tapi bahwa ternyata ada ajaran-ajaran lain yang tidak ditulis di situ. Kita juga pegang itu. Sesudah itu karena sudah punya itu, kita tidak jalan sendiri. Ada magisterium yang membantu kita. Makanya kan tadi itu simpang siur itu, ya. Jadi Pater Cafe tadi menjelaskan semua itu simpang siur itu karena ini semua orang tafsir suka-suka. Kita harus ada itu. Kalau misalnya dua orang, sekarang saya dengan ini Pater ini Hero, kami dua bertengkar. Siapa yang datang untuk bisa menyelesaikan masalah? Saya bilang ke barat karena Roh Kudus suruh saya. Terus Pater Hero bilang tidak ke timur. Nah, terus dia bilang ini Roh Kudus suruh saya. Ini mana Roh Kudus? Apakah dia membantah diri sendiri? Dan dalam situasi seperti ini muncullah magisterium gereja, otoritas yang bisa melihat itu sesuai dengan ajaran Kristus. Oh ininya benar, ini salah. Jadi harus begitu. Tapi kalau yang begini maka kita punya 60.000 gereja karena apa? Semua orang mau menjadi yang pemenang. Kita tidak bisa temukan seperti itu. Sehingga mudah-mudahan hari ini menjadi lebih jelas untuk memahami itu. Sehingga kalau Anda cari gereja, lebih baik cari gereja Katolik. Karena pada akhirnya itu siapa yang pegang kunci Bapak? Iya. Itu dulu mungkin ya. Oke, guys, saya sudah jam. Ya, baik terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ini. Ya, terima kasih banyak nanti hari lain, oke.
Siap. Oh ya, nanti dilanjutkan lah. Ya, karena saya sudah jam 11. Ya, sudah ini semua sudah. Terima kasih guys, saya turun. Nah, Alexander, kita tadi juga- engkau belum komen. Jamar ya Alexander, engkau tadi mau komen sesuatu. Ya. Halo, Bapak Romo. Saya mau tanya kan? Cuma mau bilang Yo. terima kasih aja. Siap. Yo. Sudah belajar. Ya, terima kasih banyak. Oke. Terima kasih. Romo, Aduh Christian, silakan. engkau dari tadi dia tanya ini saya semua turun ini. Ada kepatir Oh iya sudah. Oke, oke. Saya cuma mau tanya satu pertanyaan saja. Di sini ada Patir Dismas nih. Atur saya. Ya. Ya, Jamar kai. Oke. Oke. Saudara, terima kasih. Oke, Abang host, Terima kasih, terima kasih. satu pertanyaan dulu ya. Siap. Oke. Saya dari Kristen Katolik. Ah, Mau bertanya. Nah, karena kemarin saya sempat naik di apologetnya Muslim, terus juga Abang Edis TV juga saya sempat naik, cuman saya tidak mendapatkan jawaban. Pertanyaan saya begini, dahuluan manakah Allah menciptakan malaikat atau alam semesta? Itu yang saya tanya. Karena di Muslim, apologetnya Muslim, saya tidak mendapatkan jawaban seperti itu. Yang saya dengar cuman ayat-ayat Al-Quran yang berbahasa Arab, saya tidak mengerti. ya. Kalau untuk Bang Edis, dia artinya dia belum jawabannya belum pelajar itu. Kalau dia pelajar pasti dia kasih jawaban. Nah, terus apologet Muslim ini dia bertanya balik. Menurut Anda siapakah duluan yang diciptakan Allah? Malaikat atau alam semesta? Jadi saya jawabnya merujuk ke Ayub. Saya merujuk Oke, ke Ayub. terus dulu ya. Ya, saya merujuk ke Ayub 38 ayat 4 sampai 7. Ketika Allah meletakkan dasar bumi, awal penciptaan alam semesta, tertulis bahwa bintang-bintang fajar bersorak-sorai bersama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Apakah jawaban saya itu benar atau salah? Mohon diluruskan. Kalau memang salah, tolong diluruskan. Oke, ini Ayub, tapi yang paling jelas itu di Kisah Kejadian. Di Kejadian itu kalau mau baca semua itu ada runtunannya ya. Oh gitu ya? Ya, kalau Allah menciptakan bintang-bintang semua itu hari keberapa itu? Karena kalau pemikiran saya kan bintang-bintang itu artinya para malaikat ya, para malaikat. Jadi tafsiran saya itu malaikat yang diciptakan duluan Allah sebelum alam semesta. Jadi coba kakak bacakan ini Kisah Kejadian, pokoknya bab 1 sampai dengan ayat yang kelima dulu. Izin dulu Pak Tar, saya mau tanya Kristen dari mana ya? Oh gitu Dari paroki mana? Oke, siap. Saya dari Kristen Katolik. Saya asal dari Flores, Maumere. Saya sekarang stay di Jayapura. Oke. Ya. Oh, ya kalau itu lanjut. Bacakan dulu mungkin. Silakan dibaca. Lu kalau mau baca kitab Kejadian dari 1 sampai 50 banyak sekali. Tidak, bukan ini. Jadi bab 1 ayat 1 sampai dengan 5 itu. Coba lihat itu dulu. Pada Ya, mulanya ada yang tanya, Pak. Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, itu alam semesta. Jadi kalau mau tahu ya sudah jelas. Allah menciptakan yang itu. Ya, saya paham. Jadi situ yang saya bingungnya di situ antara para malaikat dengan alam semesta itu dahuluan mana yang didahulukan Allah? Gitu loh pertanyaan. Iya. Oke. Jadi saya punya jawabannya itu, saya punya jawaban kepada mereka itu saya ambil di Ayub. Nah, kalau memang salah, tolong diluruskan ya. Tapi Ayub itu kan dia berbicara tentang situasi dia saat itu, ya, tidak tentang kisah penciptaan, ya. Karena memang dia punya perjalanannya itu bahwa dia mengalami situasi jatuh bangun, sudah kaya sekian, tiba-tiba datang dan dia harus menjadi miskin tapi tetap setia. Tapi sesudah itu ternyata Allah tetap setia. Dia pikir Allah yang tidak setia, ternyata Allah setia dan membuat dia lebih kaya lagi. Itu persoalan perjalanan Ayub di situ. Tapi kalau yang sini ini seperti yang ini ya, seperti yang ini. Karena apa, nantinya waktu kita tentang kisah Kejadian itu, jadi Allah menciptakan alam semesta.
Sesudah itu nanti baru hari yang keempat itu bahwa ada bintang-bintang dan semua itu sebenarnya berbicara tentang ini para malaikat diciptakan. Nanti kalau mau belajar tentang ini malaikat, kemudian bagaimana malaikat itu ada yang setia, ada yang tidak, maka seperti ada ini malaikat Gabriel, kemudian malaikat ini Mikael, itu semua itu nanti ada kasus-kasus tertentu yang ini semua. Sehingga kita memang karena hari ini kita fokus pada gereja ini dulu, karena kita sudah tahu bahwa ini, sehingga kita mau supaya teman-teman yang dengar penjelasan ini semua ini supaya tahu tentang itu. Sehingga kalau orang tanya gereja mana yang saya harus itu, maka kita sudah tahu ternyata itu gereja Katolik. Karena apa? Segala macam persoalan yang kita diskusikan dalam kitab suci, ya larinya selalu kepada gereja Katolik yang menjaga. Kalau berbicara tentang sejarah gereja Katolik ada. Karena apa? Mereka yang menjaga sejarah itu. Kemudian berbicara tentang kitab suci, siapa yang ini menghasilkan kitab suci? Ternyata itu lahir dari gereja Katolik. Kemudian mereka lah yang memutuskan berapa banyak buku yang harus masuk. Kemudian mereka lah yang mengatakan bahwa buku ini suci. Ya, sehingga seperti itu. Kemudian ada suksesi. Ya, ini semua itu. Dan suksesi itu tidak bisa bertengkar seperti di dunia luar. Ya, kalau engkau pilih saya bayar kau berapa, ini semua. Ini tidak. Ini berdasarkan karya Roh Kudus. Seperti itu. Sehingga persoalannya seperti itu. Jadi ini satu dua hal yang memang mungkin kita lihat bersama dalam perjalanannya. Nah, cuma ini Kakak Rosari ini sudah mau 12:30 sehingga kita makan Ya, dulu. Karena itu tadi saya mau bilang, Pater. Pater sudah 12:30 harus pulang dan makan siang. iya, kita makan siang. Nanti Kebiaraan baru sambung ya. Ada yang tanya di bawah dari provinsi mana? Ayo, saya dari provinsi Mesir Maumere. Ya, Mesir Maumere itu Rakan Golo Muar. Yo, oke, begitu dulu kita rungkat dulu, nanti baru kita sambung ya. Ya, Pater, terima kasih. Sampai Terima ketemu. kasih, Romo. Terima Ya, kasih, terima kasih Om semua Alek. untuk teman-teman semua yang sudah setia menemani, dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan, oke? Siap, Pater. Terima kasih, Pater. Ya. Selamat Siap, Pater. istirahat. Ya, Kak Alex ya, Ya. itu semua tuh, ya. Kak Rosari, ya, Dreaming Alex Lady, dah. ya. Catatan kaki, silakan, selamat, terima kasih semua itu ya. Christian, ya. Abang Gawang. Selamat Ya. makan siang, Romo. Selamat. Oke. Baik, Romo. Ya, kita ini rungkat sama-sama ya.